Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel YouTube Asa Janati. Jangan lupa subscribe, tinggalkan jejak like dan komen ya. Meski satu asuhan dan didikan yang baik, ternyata tak semua anak tumbuh mengikuti didikan orang tuanya. Itulah yang terjadi pada keluarga Rembulan. Gadis berhati tulus sehalus ibunya. Ia merasa bertanggung jawab harus mengubah hati kakak-kakaknya yang keras kepala dan tak peduli kepada ibunya. Saat Ramadan tiba, kakak-kakak Bulan mudik, tapi ternyata itu hanya menjadi ajang pamer kekayaan satu sama lain tanpa peduli bagaimana kesulitan kehidupan ibu mereka lalui selama ini. Latar belakang kehidupan di kota besar yang keras dan mereka bersusah payah berjuang mencapai kesuksesan ternyata telah banyak mengubah sikap dan pola pikir mereka. Mereka lupa didikan dan menjadi tak peka kepada orang tuanya. Sanggupkah Bulan meruntuhkan dinding keegoisan kesombongan kakak-kakaknya menjadi anak yang berbakti dan peduli kepada orang tuanya kembali? Semoga keajaiban Ramadan bisa memberi perubahan pada kehidupan keluarga Bulan selanjutnya. Orang tua adalah pintu surga paling tengah. Kalian bisa sia-siakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya. HR Tirmizi. Rembulan di hati emak part 1. Kala Ramadanmu datang. Aduh, Hana, kemana duit emak? Suara emak terdengar memekik. Aku yang sedang mengambil minum di dapur segera melongokkan kepala melalui pintu belakang, menyaksikan dari balik punggung emak dan Teh Hana yang sedang membersihkan 2 kilo ayam potong yang baru saja dibeli di pasar. Mereka tak melihatku. Kenapa, Mak? Jawab Teh Hana lembut. Iya, ini tadi uang di dompet emak kan masih ada 300.000. Kenapa tinggal 50 ribuan 2 lembar ya? Jawaban emak seperti menggumam, sembari membolak-balikan dompetnya. Aduh, kok bisa, Mak? Jatuh di jalan apa gimana, Mak? Teh Hana nampak kalut. Enggak ah, tadi waktu emak bayar ojek depan rumah juga masih 300. Suara emak semakin lirih. Pandangannya menerawang, seakan sedang mengingat kejadian demi kejadian yang dilaluinya tadi. Sabar, Mak, nanti Hana bantu carikan ya. Hilang berapa, Mak? Tanyakku segera menghampiri emak. Kemudian duduk di bangku kecil ikut membersihkan ayam. Tungku yang terbuat dari tanah liat di depanku sedang menyala. Di atasnya terjerang panci besar yang bagian bawahnya sudah berjelaga, berisi air dan ubi yang sedang mendidih. 200.000 sepertinya, Lan, jawab emak sambil meletakkan dompet di tepian sumur. Ya sudah, jangan terlalu disedihin, Mak. Mungkin bukan rezeki emak. Nanti bulan ganti uang emak yang hilang ya, jawabku. Eleh, gak usah, Lan. Kemarin waktu bulan datang kan sudah kasih emak banyak sekali. Ya, itu sudah kepake kan, Mak. Buat beli kue lebaran, baju lebaran Epit, beli bahan dapur segala. Masih ada sisanya. Masih ada uang dari bulan banyak, belum habis semua. Emak cuma ngenes aja, kok bisa emak ceroboh. Tangan keriput itu mengelus bahuku lembut, seakan menolak dengan halus niatku. Sedari dulu emak memang begitu, selalu tak enak menerima bantuan orang. Kesulitan hidup yang terbiasa ia hadapi sendiri setelah kepergian Abah membuatnya menjadi wanita super tegar, tak pernah menyusahkan orang, termasuk kepada anak-anaknya. Ia tak pernah meminta, malah kalau bisa memberi. Selama ini, emak selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Mak, emak juga kan harus banyak belanja, mendekati lebaran semua naik, Mak. Sementara AA dan Teteh pesan emak macam-macam hidangan untuk dimasakin selama mereka kesini. Sudah, Mak gak usah khawatir sama Bulan. Uang Bulan masih cukup, Mak. Emak terdiam. Ditatapnya wajahku lekat dengan penuh sayang, sambil terus melanjutkan membersihkan ayam.
Ramadan kali ini sebenarnya hati emak sedang senang, karena tidak seperti Ramadan lalu, ke semua anaknya yang jauh-jauh datang. Tentu suasananya akan berbeda. Semoga bisa mengembalikan keceriaan emak yang sudah jarang tertawa sejak kepergian Abah 10 tahun lalu. Aa Fardan yang selepas menikah memboyong istrinya untuk tinggal di Medan, Ramadan kali ini pulang bersama 2 anak dan istrinya. Teh Rahma yang sudah 2 tahun menikah dan tahun lalu tak pulang, Ramadan kali ini pulang membawa si kecil Rafa. Tentu emak senang bertemu cucu-cucu barunya yang belum sama sekali ia jumpai. Aa Fajar yang merantau ke Surabaya, tahun lalu pulang dan tahun ini juga pulang. Teh Firda yang bekerja di Palembang, tahun lalu tak pulang dan tahun ini pulang. Dan Teh Vija yang bekerja di Bali, tahun lalu tak pulang, akhirnya tahun ini pulang. Terakhir aku yang tiap tahun selalu mudik. Tentu tak pernah ingin meninggalkan kebersamaan Ramadan bersama emak. Sejenak meninggalkan penatnya hiruk pikuk kesibukan kota Jakarta, di mana aku mengais rejeki untuk membiayai kuliahku sendiri. Kuliah kelas malam untuk karyawan yang sudah kujalani 1 tahun lebih ini. Di kampung ini, emak tinggal di rumah ditemani Teh Hana, anaknya dan adik bungsuku, Epit yang masih bersekolah. Untuk menopang hidup, sehari-hari emak berjualan kerupuk jengkol yang diolahnya sendiri dan dititipkan di warung-warung kecil pinggir jalan. Sebenarnya aku sudah melarang emak untuk terus berjualan, tapi laranganku tak cukup kuat untuk menghentikannya. Karena uang yang kutransfer tiap bulan untuk emak belumlah cukup untuk memenuhi biaya hidup mereka. Mungkin hanya bisa untuk menambah biaya bulanan saja. Ditambah emak masih harus menanggung hidup Teh Hana yang janda dengan 1 anak dan biaya sekolah Epit, adik bungsuku. Teh Hana adalah kakakku nomor 3 yang kepribadiannya terlalu lemah. Hingga diceraikan suami dan kemudian tak pernah dikirimi nafkah untuk buah hatinya pun, Teh Hana hanya menerima. Emak tak tega membiarkan Teh Hana bekerja apapun, karena sudah sering dibohongi orang. Teh Hana hanya diam. Pernah suatu ketika Teh Hana berjualan kerupuk emak di pasar. Setelah berjam berjualan, kerupuk habis, tapi jangankan untung, kembali modal pun tidak. Kemungkinan dibohongi soal uang kembalian. Teh Hana memang terlalu lemah. Dia hanya bisa hidup aman bergantung dengan emak. Saat kecil Teh Hana pernah stet berkali-kali. Sejak itu pertumbuhannya seperti tidak normal. Ia sering tidak naik kelas hingga adik-adiknya lulus SD, dia masih belum lulus juga. Hana, bumbu di piring itu diulek lagi ya, jangan kayak kemarin, pesan emak. Iya mak, udah tahu diulek, jangan di blender kan? Kalau di blender rasanya jadi nggak enak kan mak, sahut Teh Hana tertawa kecil. Cakep teh, bener, aku menodongkan kedua jempolku ke hadapannya. Semangat pisan mak, masakin anak-anaknya, godaku. Iya atuh Bulan, mumpung lagi pada ngarumpul anak-anak emak. Anak-anak emak kan juga pasti kangen masakan emak, balasnya sumringah. Oh, masakan emak mah paling dikangenin biar di sana banyak KFC juga, jawab Teh Hana sambil melirik padaku. Aku tertawa kecil. Menurut Teh Hana yang lugu itu, KFC adalah makanan di kota yang paling enak. Kulihat kakak-kakakku yang lain sedang bercanda gurau di ruang tamu. Ada juga yang di teras dan di kamar. Rumah tua emak yang kini tampak kecil di mata kami. Anak-anaknya yang sudah terbiasa melihat dunia luar, terasa meriah dengan hadirnya kami dan juga cucu-cucu emak. Namun dalam kebersamaan ini, ada sedikit mendung di hatiku. Mereka, kakak-kakakku, tidak lagi seperti dulu. Kuperhatikan setiap pulang mereka hanya rindu masakan emak, tapi tak mau turun ke dapur. Padahal sewaktu mereka kecil dulu, mereka tak pernah segan membantu emak. Tapi kini semuanya berbeda. Semua emak yang mengerjakan, dibantu Teh Hana dan Epit yang berbagi tugas denganku. Aku tak mengerti apa yang membuat mereka berubah. Apakah tabiat orang yang sudah memiliki harta, pekerjaan yang layak bisa berubah? Kini mereka terbiasa dilayani oleh asisten rumah tangga yang mereka punya.
Jadi mereka sangat malas ketika di rumah, sehingga kebiasaan itu terbawa ketika pulang kampung. Kasihan emak, sejak mereka datang lebih sering di dapur, memasak aneka masakan pesanan mereka. Semua anak emak ada 8, belum yang sudah menikah dan membawa suami dan istri mereka. Tentu emak harus masak banyak sehingga nyaris tak punya waktu lain selain berbelanja ke pasar dan memasak. Mereka asik berbincang di ruang tengah satu sama lain, saling menceritakan kesuksesan mereka, kebahagiaan rumah tangga mereka. Terkadang juga bercerita apa saja yang sudah mereka beli. Mobil, rumah, tanah, barang mewah lainnya. Di satu sisi aku bersyukur memiliki kakak-kakak yang sudah sukses. Namun di sisi lain, miris karena sikap mereka yang seperti kurang perhatian sama emak. Alhamdulillah, emak senang mendengar kabar kalian. Karir pekerjaannya semakin bagus semua. Sudah bisa kebeli ini, itu. Emak juga sudah diberi cucu-cucu yang lucu. Emak sangat bersyukur sekali, ucapnya sembari mengusap dahinya yang berkeringat, di mana di atasnya semakin tebal saja rambut-rambut yang memutih itu. Sayang, Abah sudah nggak ada di dunia. Seandainya saja Abah melihat anak-anaknya yang sudah sukses-sukses saat ini. Alangkah bahagianya Abah. Emak minta kepada anak-anak emak, jangan lupa ya doakan Abah dalam setiap salat kalian. Insya Allah, doa anak-anak yang soleh dan solehah diijabah sama Allah. Emak yakin anak-anak emak semuanya rajin ibadahnya, baik budi pekertinya, mempraktekkan apa yang dulu Abah ajarkan. Ucap emak dengan mata berkaca-kaca. Amin, jawabku sembari menciumi pipi emak. Kuusap pipi yang berlinang air mata itu. Sementara kakak-kakak hanya terdiam dan tak berapa lama melanjutkan obrolan mereka lagi. Ya Allah, setelah pesan emak ini, semoga Allah buka hati mereka. Ada belas kasih sayang anak kepada orang tuanya. Entah kenapa aku teramat berharap. Emak terlalu lemah. Emak terlalu nerima sama apapun perlakuan anaknya. Mereka hanya segan kepada emak ketika Abah masih ada. Sejak Abah tak ada, mereka seperti tak peduli dengan keberadaan emak. Pernah sekali emak meminta bantuan anak-anaknya. Dulu, karena kepepet, Epit sedang butuh biaya sekolah yang besar. Mereka tak memberi, hanya menjawab bahwa gaji bulanan mereka saja tak cukup untuk biaya hidup mereka. Menurut mereka, emak harusnya bersyukur karena tak membebani hidup emak lagi. Tak minta biaya hidup seperti anak-anak orang lain. Mereka justru sering merasa hidup mereka kekurangan karena ketika mereka sedang butuh uang dari emak, awal-awal merantau, emak tak bisa memberikan. Alhamdulillah sekarang masa sulit itu sudah berlalu. Mereka sudah sukses-sukses. Ayo pada buka semua, masakan sudah matang. Rahma, Firda, Fiza, Fardan, Fajar. Si kecil ayo pada disuapin. Emak memanggil anak-anaknya. Wah, banyak sekali mak masakan emak. Ada sop daging, malbi, ikan gurami panggang, sambal goreng ayam. Masakan favorit kita semua ini mah. Buruan ayo kita santap. Ucap Teh Firda dengan mata membulat memandangi begitu banyak hidangan di meja makan. Lah, emak mau kemana? Ayo makan juga mak bareng kita. Kulihat emak justru masuk ke kamar dengan terhuyung setelah semua hidangan tersaji. Sebentar lagi emak nyusul, sahutnya. Kusibak di raup pintu kamar emak. Rupanya emak sudah membuka baju dengan posisi telungkup. Akan dikerok punggungnya oleh Teh Hana. Emak masuk angin, mak, tanyaku. Enggak, cuma enek, Neng. Bentar lagi juga sembuh kalau sudah dikerokin Hana. Biasanya begitu, jawab emak. Kulihat kakak-kakakku sedang mengelilingi meja makan, memegang piring, mengambil hidangan yang sudah tersaji lezat itu. Wajah mereka begitu sumringah. Kerinduan akan masakan emak membuat ada saja permintaan dari mereka agar emak memasak ini itu setiap harinya.
Namun tadi entah mereka mendengar atau tidak, saat aku bertanya apakah emak masuk angin. Mereka seolah biasa saja seperti tak terjadi apa-apa. Aa Fajar yang suka Malbi buatan emak sore ini girang masakan kesukaannya tersaji di meja, bahkan dalam porsi banyak. Teh Rahma yang gemar makan sup daging juga girang karena sup daging buatan emak hari ini tersaji. Semua yang terhidang di meja adalah hasil dari request anak-anak emak. Aku selesai makan lebih dulu dari yang lain. Segera aku datangi emak ke kamar. Teh Hana masih belum selesai mengerok punggung emak. Terdengar suara emak sedikit terbatuk-batuk. Segera aku pijit-pijit kaki emak. Ada sedikit perih di hatiku. Mereka di ruang makan sedang terdengar makan sambil mengobrol dan tertawa. Tak mencoba sebentar saja menaruh piring menjenguk emak di kamar. Semoga emak selalu diberi kesabaran dan kekuatan hati. Kuraba kaki keriputnya itu. Telapaknya kian menebal dan otot-ototnya tidak sekokoh dulu lagi. Betis kaki emak juga banyak terdapat flek-flek hitam. Efek sakit gula yang menyebabkan luka tak sembuh sempurna. Memang kuperhatikan gerakan emak sudah tak selincah beberapa tahun lalu. Bahkan saat di rantau, jika ku telepon pun beberapa kali ku dengar emak sedang sakit. Sebenarnya aku ingin sekali menanyakan ke kakak-kakakku, apakah mereka selama ini mengiringi emak uang tiap bulan untuk meringankan beban hidupnya? Atau apakah saat mendengar emak sakit mereka mengiringi emak uang? Harusnya sih iya. Mereka melihat kehidupan emak dan keadaan rumah yang reot seperti ini, aku tak yakin. Subuh ini lagi-lagi emak sudah ada di sudut dapur yang remang dan lembab. Nyala api lampu minyak berbahan kaleng bergoyang-goyang di tiup angin. Semua bahan yang akan dimasak sudah diletakkannya di atas tampah-tampah ukuran sedang, di atas lantai tanah yang tampak mengilap seperti semen karena mengeras. Emak meniup-niup bara api di tungku tanahnya. Asap di tungku melayang-layang mengitari kami yang berada di sekelilingnya dan kemudian menerobos keluar melalui celah-celah geribik dapur yang reot. Mak, kenapa masaknya nggak pakai kompor gas aja? Kan gasnya nggak kosong, Mak, tanyaku. Enak pakai kayu, Bulan. Cepat matangnya, jawab emak sambil membenahi letak kayu bakar. Dapur belakang ini dulu adalah tempat kesukaanku. Menghabiskan waktu berjam-jam bersama kakak-kakakku melakukan aktivitas harian, mencuci baju, mencuci piring, bersenda gurau. Tempat ini tak berubah, hanya terlihat makin rapuh saja karena sudah bertahun. Tiang-tiang penyangga atap yang sudah keropos berlubang, atap berdaun ilalang yang sudah mulai menipis dan rapuh, sehingga jika hujan, air menerobos masuk. Dan sumur tua ini, cincin di dalamnya sudah pecah menyisakan bata-bata yang masih kuat bertahan saja. Yang lain sudah amblas masuk ke dalam sumur. Mak, sumur ini alhamdulillah ya nggak pernah kering, tapi sayang cincinnya sudah amblas sebagian. Apa nggak dibenahi lagi, Mak? Tanyaku. Ya, Lan, Mak juga pengen ngedalamin lagi sumur ini. Tapi nanti-nanti aja lah kalau Mak sudah ada uang lumayan, jawab Mak dari tempat aku duduk. Ku perhatikan Epit sedang menyikat sepatu. Epit lagi apa? Cuci-cuci peralatan sekolah, Teh, mumpung libur agak panjang. Epit membilas sepatunya. Ya Allah, sepatu Epi terlihat menganga di bagian depannya. Kenapa emak belum membelikan sepatu untuk Epi? Beberapa waktu lalu aku pernah mentransfer uang untuk keperluan sekolah Epi bersamaan dengan uang bulanan yang kukirim. Mungkinkah uangnya tidak dibelikan sepatu? Sesulit inikah kehidupan emak? Keadaan ini semakin memperjelas bahwa kakak-kakakku memang tak ada yang perhatian dengan kehidupan emak. Astagfirullah, miris melihatnya. Aku masuk ke dalam. Tak kuat jika harus menitikan air mata di hadapan emak dan Epit. Kulihat kakak-kakakku sedang tergelak, tertawa, mengobrol, saling memamerkan apa yang mereka miliki dengan menunjukkan foto benda-benda itu
melalui gawai-gawai canggih mereka. Mendidih hatiku melihat keadaan kontras antara emak dan anak-anak. Lebaran hanya tinggal hitungan jam. Rencanaku akan bersih-bersih rumah emak hari ini, menata ulang susunan sofa dan lemari agar terlihat lebih fresh suasananya. Bip, 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 WA dari jejetku berbunyi. Ada WA dari Ratna, adik kelasku yang juga tetangga gang. Mbak, aku tadi di pasar kebetulan lihat ibunya Mbak Bulan lagi di pos keamanan pasar. Ramai orang, Mbak, ada ribut-ribut, tapi aku nggak tahu ada apa. Dek, hatiku berdebar. Oh ya, kira-kira ada apa ya, Dek? Aku kurang tahu, Mbak, karena aku lihatnya agak jauh. Khawatir ada apa-apa, Mbak. Sebaiknya Mbak segera aja ke pasar. Khawatir ibunya Mbak kenapa-napa. Iya, Nak. Aduh, aku jadi kepikiran juga sama ibuku. Oke, aku segera ke pasar kalau gitu. Makasih ya, Nak, infonya. Air mata emak membuncah, merosot dari kursi dan terduduk di lantai begitu melihatku datang. Emak memegangi lututku seolah bersimpuh. Aku tak kuasa dan segera terduduk di lantai, mengusap wajah basah emak. Apa yang sebenarnya terjadi? Namun aku teramat sangat tak tega mendengar tangisan emak. Seolah ada kepedihan dan langsa mendalam dari isak tangisnya. Maafkan emak, Nak. Maafkan emak yang kurang ilmu dan rendah iman ini. Emak hilaf, Nak. Emak hilaf. Suara paraunya hilang muncul dalam tangisan dan isaknya. Suara tertahan yang membuat lehernya mencekung ke dalam dengan kerutan yang terlihat makin kentara. Ada apa, Mak? Ada apa? Aku bertanya penuh ketidakmengertian. Menatap dalam ke mata emak. Demi menatapku, air mata emak makin berhamburan namun kentara. Emak berusaha menghentikan tangisnya, tapi ia kesulitan menghentikannya. Ya Allah, emak, kenapa ini? Ada masalah apa? Emak mohon, Nak, emak mohon, jangan sampaikan kepada kakak-kakakmu, jangan sampai kakakmu tahu. Suara emak terbata-bata, masih bersama senggukan-senggukan tangisannya. Tenang saja, Mak, jangan khawatir, sudah ada Bulan di sini. Aku berusaha terus menenangkannya. Baiklah, kuputuskan untuk saat ini tidak ingin tahu lebih jauh ada apa sebenarnya. Yang terpenting, aku bisa menenangkan wanita mulia yang sangat aku sayangi ini. Tadi pagi-pagi sekali emak memang pergi ke pasar tanpa anak-anaknya tahu. Emak bersemangat sekali karena lusa lebaran tiba. Dan emak ingin membelikan banyak bahan masakan untuk membuat hidangan istimewa pesanan anak-anaknya. Aku segera memapah emak pelan-pelan untuk duduk di kursi. Maaf, Mbak. Mbak ini anaknya Bu Siti. Seorang laki-laki berseragam keamanan menyapaku. Iya, Pak, betul, saya anaknya. Bapak petugas keamanan di sini ya? Tanyaku. Betul, Mbak. Saya Pak Suyatno. Mbak, bisa minta waktunya untuk saya ajak bicara, Mbak? Pintanya agak ragu. Oh, tentu, Pak, jawabku antusias. Ku elus bahu emak. Emak duduk dulu ya. Emak tenang saja. Emak percaya Bulan kan, Mak? Ucapku pelan. Emak kelihatannya hanya pasrah, masih sambil menangis sesenggukan, namun sudah menjadi lirih. Bapak tersebut mengajakku agak menjauh dari emak. Beliau memilih untuk duduk di sebuah warung tak jauh dari pos. Begini, Mbak, saya ingin menceritakan kronologi kejadian antara ibunya Mbak dengan pedagang di pasar ini. Karena Mbak adalah anaknya, saya rasa tepat saya sampaikan kejadian ibu Mbak, Bu Siti, kepada Mbak, agar permasalahannya bisa segera diselesaikan. Oh, bisa, Pak. Saya siap jika memang ada yang harus diselesaikan. Sebenarnya ada apa ya, Pak? Aku bersiap dengan apapun yang akan kudengar. Begini, Mbak. Tadi ada ibu-ibu namanya Bu Rena, salah satu pedagang pasar sini, yang tiba-tiba datang ke pos keamanan ini sambil menyeret seseorang yang ternyata Bu Siti ini. Bu Rena itu bilang, agak tertahan suara Pak Yatno. Tidak apa-apa, Pak, lanjutkan saja.
pintaku dengan dada yang sudah berdegup kencang. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tinggalkan jejak like dan komen ya. Dan yang paling penting, kudu wajib dan harus subscribe channel ini ya. Dan sampai ketemu di part 2.